Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut pertemuan yang lalu, sudah membahas ilmu pengetahuan dan teknologi. Kali ini kita masuk pada Quran surat Al-Hujurat ayat 6 dan hadis yang mendukungnya nanti. Baik, kalian tentu telah menyiapkan catatannya, silakan dibuka, kita artikan terlebih dahulu. Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai eling-eling wong akeh kang. Hai eling-eling wong akeh kang amanu podo iman sopo alladzina. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. In ja'akum, in lamun, ja'a teko kum ing sira kabeh. In ja'akum, apabila datang kepada kalian. Fasikun, seorang fasik. Fasikun, wong fasik. Binabain, kelawan gowo berita. Binabain, dengan suatu berita. Fatabayanu, mongko nelitio siro, tegese maka ujilah kebenaran berita itu. Fatabayanu, maka bertabayunlah kalian. Mongko nelitio atau ujilah kebenaran berita itu. Antusibu yento menimpakan musibah atau mencelakakan. Antusibu supaya ora mencelakakan sapa sira kabeh. Maksudnya dikhawatirkan, kalau tidak tabayun dikhawatirkan kalian mencelakakan. Kauman ing suci kaum. Kauman ing suci kaum. Bijahalatin, kelawan kebodohan atau kelawan orang ngerti. Jahalah, tidak tahu. Karena ketidaktahuannya akibat mempercayai berita yang belum tentu benar, kemudian menimpakan musibah kepada suatu kaum. Fatusbihu mongko dadi sapa sira kabeh, maka kalian akan menjadi alama ing atase barang fangaltum kang agawe sapa sira kabeh. Fatusbihu mongko dadi sapa sira kabeh alama fa'altum ing atase perkara kang agawe sapa sira kabeh. Iku nadimina, wong-wong sing padha getun kabeh. Iku nadimina, wong-wong kang padha getun kabeh. Maksud ayat ini diperingatkan oleh Allah sebagai orang beriman. Ketika mendapatkan berita harus selektif atau harus melakukan tabayun. Yang namanya tabayun itu meneliti kebenaran berita itu. Apakah benar berita ini? Terlebih pada masa-masa sekarang dengan adanya sosial media, kita lebih mudah menerima berita dari sumber yang tidak jelas atau yang disebut dengan hoax. Nah, oleh karena itu ayat ini cocok sekali. Apabila ada berita, jangan langsung diterima, tapi diteliti dulu. Jangan-jangan itu hoax. Kenapa? Karena hoax itu bisa menimbulkan atau menyebabkan kita melakukan perbuatan yang mencelakakan orang lain. Perbuatan yang mencelakakan suatu kaum bijalatin karena jahala, karena tidak tahu. Karena setaunya ya seperti berita yang tidak ditabayunkan tadi. Kalau hal itu terjadi, maka tentu kita akan menyesali setelah tahu bahwa berita itu hoax. Kita sudah terlanjur bertindak dan tindakan kita merugikan, padahal ternyata tindakan kita salah karena tidak sesuai dengan kenyataan. Maka akhirnya apa? Nadimina, menjadi orang-orang yang menyesali perbuatan itu. Ayat ini turun berkaitan dengan pemimpin Bani Mustalik, yaitu Haris bin Abu Dirar. Beliau adalah ayah Juwairiyah binti Haris, yaitu istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Haris bin Dirar
Al-Khuzai menceritakan, ia mendatangi Rasulullah yang mengajaknya untuk masuk Islam. Maka beliau pun berikrar memeluk Islam. Ketika Rasulullah mengajaknya membayar zakat, ia pun menerima perintah itu. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku hendak pergi menemui kaumku mengajak mereka memeluk Islam dan menunaikan zakat. Saat zakat kaumku terkumpul, tolong kirimkanlah utusan untuk mengambil zakat kami." Nah, ketika Haris mengumpulkan zakat kaumnya, utusan Rasulullah tidak kunjung datang. Mereka memutuskan untuk mengirim utusan kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah juga mengutus Walid bin Uqbah untuk datang ke Bani Mustalik, yaitu untuk mengambil zakat. Nah, di tengah perjalanan, Walid takut meneruskan perjalanan. Ia menemui Rasulullah kembali dan mengatakan, "Wahai Rasulullah, Haris melarangku mengambil zakat, bahkan ia hendak membunuhku." Nah, ini Walid bin Uqbah yang diutus oleh Rasulullah yang takut meneruskan perjalanan karena ada masalah tentunya ketika masa jahiliyah, justru menyebarkan atau menyampaikan berita bohong bahwa pemimpin Bani Mustalik yaitu Haris menolak bahkan hendak membunuh Walid bin Uqbah. Akan tetapi ya kemudian Allah bimbing Rasulnya dengan turunnya ayat ini sehingga Nabi pun kemudian menanyakan kepada Uqbah tentang kebenarannya. "Apakah engkau menghalang-halangi utusanku mengambil zakat, bahkan hendak membunuhnya?" Itu ketika bertemu dengan Haris. Dan Haris pun menjawab, "Tidak benar. Demi zat yang mengutus engkau dengan kebenaran, aku tidak pernah melarang orang itu. Aku tidak pernah melihat orang itu." Nah, maka turunlah surat Al-Hujurat ayat 6 ini. Oke, baik, intinya kalau kejadiannya pada waktu itu adalah kasusnya Walid bin Uqbah yang menyampaikan berita hoax kepada Nabi terkait dengan tugasnya mengambil zakat dari kaum Bani Mustalik, tapi karena mungkin takut kepada Haris ada masalah pada masa jahiliyahnya, jahiliyah, kemudian pulang dan menyampaikan berita hoax. Nah, turunlah ayat ini. Berarti penerapannya dalam kehidupan kita sekarang ini ya hati-hatilah dengan informasi dan lihat siapa yang membawa, karena dimungkinkan itu berita hoax. Baik, kita lanjut pada hadis yang menjelaskan tentang mencari ilmu dan orang-orang yang mencari ilmu. Hadis keutamaan ilmu ini dikutip dari Sunan Abu Dawud, dan di sana kalau kita buka kitabnya kita temukan di hadis yang ke-3157. Ini saya kutip lengkap dengan sanadnya. Hadatsana Musaddad bin Musarhad. Hadasana cerita ing kita. Ini berarti Imam Abu Dawud memulai dengan menuliskan hadasana, berarti Abu Dawud mendapatkan hadis ini secara langsung, bertemu muka dengan Musaddad bin Musarhad. Kemudian Musaddad bin Musarhad menyatakan hadasana Abdullah ibnu Dawud. Hadasana wis cerita ing kita sapa Abdullah ibnu Dawud, Abdullah bin Dawud. Beliau mengatakan sami'tu Asim bin Roja bin Haywah yuhaddisu an Dawud bin Jamil. Sami'tu krungu sapa ingsun Asim bin Roja ing Asim bin Roja bin Haywah yuhaddisu kang nyeritakake sapa Asim, yuhaddisu kang nyeritakake sapa Asim ngan Dawud
ni Jamil saking Dawud bin Jamil ngan Katsir ni Qais dari Katsir bin Qais. Qala ngendika sapa Katsir bin Qais. Kuntu jalisan, kuntu ana sapa ingsun. Iku jalisan wong sing lungguhan. Kuntu ana sapa ingsun iku jalisan wong sing lungguhan. Ma'a Abi Darda sartane Abu Darda. Fi Masjid Dimasko ing dalem Masjid Damaskus. Faja'ahu mongko teka ing Syekh sahabat Abu Darda sapa rajulun wong lanang. Sapa rajulun wong lanang. Jadi Katsir bin Qais sedang duduk, di situ ada sahabat Abu Darda di Masjid Dimasko. Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang datang kemudian berkata, "Ya Abu Darda, ya Abu Darda, hei Abu Darda, ini teman setuhune ingsun. Ini teman setuhune kula. Cik tuka teko kula ing panjenengan. Aku datang kepadamu. Cik tuka, aku datang kepadamu. Teko sapa ingsun ing panjenengan. Min Madinati Rasuli saking Madinahe Rasul. Saking kota Madinatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Li hadisin krono hadis siji. Krono sewijine hadis. Balaghoni kang teko ing ingsun annaka temen setuhune panjenengan iku tu hadisuhu wis nyeritakake ing hadis ngan Rasulillah sallallahu alaihi wasallam saking Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia menyatakan datang dari Madinah untuk keperluan satu hadis yang disampaikan oleh Abu Darda, yang Abu Darda itu diketahui olehnya bahwa dia mendapatkan langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dia menegaskan, majik tu lihajatin ma ora, cik tu teka sapa ingsun lihajatin ing hajat sewiji liyane maksudnya. Majik tu lihajatin, aku tidak datang untuk hajat yang lain. Qala ngendika sapa Abu Darda. Fa inni mongko temen setuhune ingsun. Iku sami tu krungu sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu hale ngendika sapa Gusti Rasul. Sami tu krungu sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu hale ngendika sapa Rasul. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman dan seterusnya. Man utawi sapa-sapane wong. Man utawi sapa-sapane wong. Salaka kang ngambah sapa man. Barang siapa menempuh tariqan ing dalan. Barang siapa yang menempuh perjalanan. Man salaka tariqan. Barang siapa yang menempuh perjalanan. Yatlubu hale nyuprih. Yatlubu hale nyuprih. Untuk mencari. Fihi dalam perjalanan itu. Fihi ing dalam torik. Nyuprih atau mencari ilman ing ilmu. Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan untuk mencari ilmu. Salaka mongko ngambahake sopo Allahu Allah bi ing man. Orang yang mencari ilmu tadi. Salaka mongko ngambahake sopo Allahu Allah bi ing man. Ngambahake tariqan ing dalan. Ngambahake tariqan ing dalan sewiji. Min turuqil jannati saking piro-piro dalane swarga. Min turuqil jannati saking piro-piro dalane swarga. Jadi orang yang melakukan suatu perjalanan atau yang menempuh suatu perjalanan untuk mencari suatu ilmu, maka otomatis Allah menempatkan ia pada suatu jalan atau pada salah satu jalan dari jalan-jalan menuju surga.
Berarti salah satu jalan menuju surga adalah mencari ilmu. Wa innal malaikata lan temen setuhune para malaikat. Wa innal malaikata lan temen setuhune para malaikat. Iku latadongu yakti temen-temen nyelehake sapa malak. Iku latadongu yakti temen-temen nyelehake sapa malaikat. Ajnihataha ing sawiwine malaikat. Ajnihataha ing sawiwine malaikat. Ridon krono keridoan. Lito libil ilmi kaduwe wong-wong sing padha golek ilmu. Lito libil ilmi kaduwe wong-wong sing golek ilmu. Jadi di samping disebut atau di samping berarti dia di jalan menuju surga, orang-orang yang mencari ilmu itu mendapat keridhaan para malaikat. Di sini disebutkan diletakkan sayap-sayap para malaikat. Bentuk keridhaan, dinaungi oleh sayap para malaikat. Wa innal alima lan temen setuhune wong alim iku la yastaghfiru yakti temen-temen nyuwunake ngapura. La yastaghfiru yakti temen-temen nyuwunake pangapura lahu kanggo ngalim sapa mamfis samawati man wong fis samawati kang ana ing langit. Masa ana wong ing langit? Ya wong kuwi apa bae? Malaikat be wong, wong malaikat kan gitu ya. Mamfis samawati apa wae makhluke Gusti Allah. Kalau man untuk yang berakal berarti para malaikat. Mamfis samawati kang ana ing langit. Wa man fil ardi wa man lan sapa bae fil ardi kang ana ing bumi. Wal hitanu fi jawfil ma'i bahkan khitan itu khut iwak banyu wal hitanu bahkan khut atau iwak banyu fi jawfil ma'i kang ana ing jerone banyu. Ini menggambarkan bahwa alam semesta ikut mendukung. Para malaikat mendukung, siapa yang ada di bumi ikut mendoakan. Sampai-sampai ikan laut yang ada di dalam air. Keuntungan orang yang alim itu diantaranya adalah dimohonkan ampun oleh siapa saja yang di langit dan yang di bumi sampai dengan ikan khut yang ada di dalam air. Wa inna fadlal alim wa inna fadlal alimi lan temen setuhune keutamaane wong alim ngalal ngabidi ing atase ahli ibadah sing orang alim maksudnya. Wa inna fadlal alimi 'alal 'abidi lan temen setuhune keutamaane wong alim dibanding ahli ibadah sing ora ngalim. Ya, sing main maning ahli ibadah sing ngalim. Iku kafadlil qamari kaya keutamaane rembulan Lailatul Badri ing wengine purnama. Iku kafadlil qamari kaya keutamaane rembulan Lailatul Badri ana ing wengine purnama. Ala sairil kawakibi ing atase sekeri-kerine bintang-bintang. Ala sairil kawakibi ing atase sekeri-kerine bintang-bintang. Hadis ini menyebutkan bahwa keutamaan orang alim dibanding ahli ibadah perbandingannya laksana perbandingan bulan pada malam purnama dibandingkan bintang-bintang yang ada di situ. Ini dalam pandangan manusia dari bumi loh. Karena kalau kemudian secara hakiki antara bulan dan bintang bisa jadi lebih mencorong bintang dan lebih besar bintang. Tapi maksudnya menurut pandangan manusia dari bumi. Tegese mencorongi wong ahli ilmu digambarkan kaya rembulan, ahli ibadah digambarkan kaya bintang. Wa innal ulama alan temen setuhune para ulama. Berarti tadi mencari ilmu kalau orang alim, kalau jamaknya menjadi ulama. Alim wong alim, terus ulama para ahli ilmu, para wong alim. Iku warasatul anbiya'i
dadi pewarise para nabi. Ini menunjukkan bahwa yang dimaksud ulama ini adalah atau orang yang mencari ilmu yang disebutkan di atas itu ilmu yang datang dari nabi. Berarti seseorang yang siap menjadi pewaris para nabi atau orang yang mengupayakan dirinya menjadi pewaris nabi, itulah yang disebut satu berarti sedang menempuh jalan ke surga. Didoakan oleh yang ada di langit dan yang ada di bumi. Kemudian kalau sudah alim keutamaannya dibanding dengan ahli ibadah, laksana rembulan dibanding bintang-bintang. Nah, pada akhir ini disebutkan yang dimaksud ulama itu siapa? Warasatul anbiya, pewaris para nabi. Berarti ilmu yang dicari itu adalah ilmu apa? Ilmu yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita lihat ini al-anbiya, ini juga jamak. Berarti para nabi. Warasatul anbiya'i pewaris para nabi. Wa innal anbiya lan temen setuhune para nabi iku lam yuwarisu ora padha marisake sapa para nabi dinaron ing dinar ing uang emas dinar wala dirhaman lan ora ing dirham. Jadi para ulama itu mendapatkan warisan dari para nabi apa? Apakah uang dirham dan dinar? Tidak. Tapi warasu tetapi marisake sapa para nabi al ngilma ing ilmu. Warasu tetapi marisake sapa para nabi al ilma ing ilmu. Berarti yang dimaksud orang yang mencari ilmu kemudian mendapatkan keutamaan seperti di atas adalah orang yang sedang berupaya mendapatkan harta warisan dari para nabi. Nabi mewariskan apa? Apa dinar dan dirham? Bukan. Tapi apa yang diwariskan oleh para nabi? Ternyata adalah al-ilm. Ilmu. Faman mongko sapa-sapane wong barang siapa akhodahu kang gelem ngalap sapa man ing ilmu akhoda berarti dheweke ngalap bihazin kelawan bagian wafirin kang akeh banget kang melimpah berarti yang sangat bernilai bihazin wafirin kelawan bagian kang melimpah. Nah, jadi orang yang sedang mengupayakan mencari ilmu yang mana warisan para nabi ini yang dinyatakan keutamaannya pada hadis ini ya, jadi para ulama adalah yang mewarisi ilmu dari para nabi. Kami mengucapkan selamat belajar dan sebentar lagi kita akan mengikuti penilaian akhir semester. Semoga dimudahkan oleh Allah dan mendapatkan kesuksesan. Kita akhiri dan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.